Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersaat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat Kidung Keesaan 7 pada baitnya yang pertama. Berhimpun semua. Baitnya yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mendasari kebaktian minggu pagi ini dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yunus 3 pada yang kedua. Di sana berbunyi, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita aminkan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 3 baitnya yang ketiga. Kidung Keesaan 7, maaf. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, kita datang ke hadirat Tuhan dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan seluruh dosa-dosa kita.
Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dalam Yesaya 44 pada ayat yang 22 mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang ditiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di atas janji Tuhan itu, kita selaku hamba Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Kita mengaminkan pengampunan dosa ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 99 pada baitnya yang pertama. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku,
marilah kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis. Untuk itu saudara-saudara, kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru pada minggu pagi ini yaitu terambil dari Mazmur 34 pada yang ke-14 yang di sana berbunyi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat, kami silakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat, Kidung Keesaan 344 ayat yang pertama. Saudara-saudara kekasih Kristus, kita menyadari betapa lemahnya kita. Untuk itu sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa untuk mohon kekuatan agar kita dimampukan untuk mengerti apa yang setiap Tuhan kehendaki melalui pesan dan firman yang akan kita dengarkan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kuasa-Mu tak terbatas, pada minggu pagi ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami ruang dan waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di berbagai tempat. Untuk itu Tuhan, kami ingin menghadirkan Engkau di dalam persekutuan ini, agar Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar setiap titah-Mu yang boleh kami dengar dari awal hingga akhirnya itu akan boleh menjadi pesan yang indah, dan lebih daripada itu boleh merubah perjalanan kehidupan kami yang selama ini mungkin jauh daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, agar Roh Kuduslah yang menguasai kami sehingga kami menjadi penuh hikmat, sehingga setiap firman-Mu kami boleh mengerti. Dan terkhusus kepada hamba-Mu Tuhan, yang pada pagi ini Tuhan izinkan untuk berkata-kata kebenaran Bapa, kuasai mulut bibir hamba-Mu ini, agar hamba-Mu boleh berkata-kata dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan menyertai kamu, diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan.
kemudian kita merenungkannya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita persiapkan bacaan kita, yaitu terambil dari Yunus 3. Sekali lagi dari Yunus 3, kita akan membacanya pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yunus 3 pada yang pertama sampai dengan yang ke-10. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Demikian tertulis. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu di atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, saya kalau ingat nama Yunus ini, saya ingat sekali waktu di masa saya sekolah minggu. Tetapi yang paling diingat bukan apa yang dilakukan oleh Yunus, tapi yang saya ingat adalah saat Yunus ditelan ikan di dalam perutnya selama 3 hari. Itu yang paling menarik, karena tentu di masa kecil waktu itu saya mengingatkan tidak terbayang seorang manusia hidup-hidup ditelan dan selama 3 hari berada di perut, tapi kemudian dimuntahkan dan dia dalam keadaan hidup. Itu yang tentu yang paling menarik. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan tentang ayat ini. Tentu sebenarnya berkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan demikian juga yang sesudahnya. Kita perlu tahu dulu kota Niniwe ini.
disebutkan di situ bahwa kota Niniwe adalah merupakan kota yang agung dan kota yang sangat besar waktu itu, dan itu merupakan kota perdagangan. Sehingga kalau boleh disebut, mungkin saat ini disebut sebagai kota metropolitan. Dan di manakah kota ini? Apakah masih ada? Niniwe yang sekarang namanya lebih populer disebut dengan Ninawa. Ini ada di negara Irak dan ada di perbatasan berdampingan dengan Sungai Tigris, sehingga karena itu berdekatan dengan persimpangan, maka ini menjadi tempat yang strategis untuk perdagangan di masa itu, sehingga menjadi kota yang besar. Maka kota Niniwe ini sekarang itu berdampingan dengan berada di sebutnya dengan daratan pinggiran kota Mosul, dan kota Mosul adalah sekarang ini adalah merupakan kota terbesar ketiga di Irak setelah Baghdad, Basra, kemudian Mosul. Nah, kita bisa bayangkan ternyata kota ini hingga sampai sekarang masih kota besar, walaupun tidak tepat persis Mosul ini berada di Niniwe atau Ninawa, karena di situ tinggal serakan-serakan batu-batu purba yang dikenal pada masa purba Mesopotamia, dan Mesopotamia yang sekarang adalah disebut dengan negara Irak itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya sedikit mengangkat tentang bagaimana gambaran kota besar, apa yang disebut dengan seperti kota metropolitan. Bahkan ada yang menyebutkan ini disebut dengan kota agung karena begitu besarnya dan indahnya kota ini di masa itu. Kita tahu saudara-saudara, kota metropolitan adalah merupakan tempat di mana orang begitu mudah mencari uang, orang begitu mudah untuk mendapatkan kesenangan, orang begitu mudah untuk mendapatkan hiburan-hiburan, baik yang itu halal maupun tidak halal, itu bisa diperoleh di situ. Saya ingat kira-kira tahun 90-an ada satu film, saya agak lupa namanya, itu Togar apa Tagor, saya agak lupa, Togar kalau tidak salah film itu. Ada satu pernyataan di mana orang tua saya sebut saja kalau ini salah, saya agak lupa karena tahun 90-an. Ini si Tagor itu orang tuanya bilang, Tagor, kalau kau mau hidup, hiduplah kau di Jakarta. Kalau kau mau mati, matilah di Jakarta. Karena hanya buang angin yang tidak bayar. Apa maksudnya? Bahwa kota Jakarta adalah kota yang apa-apa tidak ada yang gratis, apa-apa bayar. Artinya apa-apa bisa menjadi duit. Tapi sebaliknya tadi disebutkan, kalau mau hidup, hiduplah kau di Jakarta. Kalau mau mati, matilah kau di Jakarta. Karena apa-apa nggak ada yang gratis. Maka disebutkan di situ hanya buang angin yang gratis. Mau belok gratis. Mau belok padahal kita sendiri yang nggak mau belok, nggak gratis, bayar. Parkir motor, mobil, tidak ada yang gratis semuanya. Semuanya bayar. Maka disebutkan begitu mudahnya orang mencari duit, mencari uang. Tetapi namun demikian kita bisa tahu bahwa kota yang besar tentu kondisinya adalah seperti yang saya katakan tadi, begitu banyak kemaksiatan. Kita mau hidup dengan cara uang mencari halal banyak, yang tidak halal juga banyak. Maka kita bisa bayangkan, maka kota Niniwe di situ disebutkan menjadi seperti yang firman Tuhan katakan di situ, bahwa Niniwe adalah sebuah kota yang menggugum, besarnya 3 hari perjalanannya. Namun demikian, kota ini adalah merupakan kota yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, maka tentu Allah ingin mengingatkan melalui Yunus kepada Niniwe, dan ini adalah merupakan yang kedua kalinya. Yang pertama, Yunus melarikan diri. Dia tidak mau, maka dia akhirnya di dalam perjalanan di kapal
terjadi ombak yang sangat besar dan dia dibuang di laut oleh orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa katakanlah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau tadi di dalam ayat yang terakhir Allah menyesal atas melihat bagaimana orang-orang di Niniwe mereka bertobat, maka saudara-saudara, tema pada bacaan minggu pagi ini yaitu tentang menyerukan pertobatan. Menyerukan pertobatan. Di dalam perjanjian lama yang lain, bahwa peristiwa bagaimana Allah mengutus orang-orang yang dikasihinya seperti Nuh, yang akhirnya rakyat pada waktu itu mereka tidak mendengarkannya, maka terjadilah air bah. Kemudian di masa zaman Sodom dan Gomora, Abraham diminta untuk mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mendengarkannya, maka diluluh lantakkanlah kota Sodom dan Gomora. Demikian juga peristiwa bagaimana dengan 10 tulah, di mana Raja Firaun telah diingatkan oleh Musa melalui 10 tulah, tapi dia juga tidak mendengarkannya. Maka apa yang terjadi? Begitu banyak kematian yang terjadi di sana. Maka saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ini menjadi satu peristiwa bagaimana satu belas kasihan. Maka nanti kalau saudara-saudara bisa membaca pada pasal yang keempat, nanti kita bahas pada yang ketersendiri. Nah, maka saudara-saudara, mari kita merenungkan pengertian pertobatan ini. Apa yang dimaksudkan saudara-saudara? Saudara-saudara, ini sering saya sampaikan bahwa sakit itu ada dua. Yang pertama sakit jasmani, yang kedua yaitu sakit rohani. Kalau sakit jasmani, supaya dia sembuh yaitu caranya berobat. Berobat. Kalau sakit rohani, bagaimana cara menyembuhkannya? Yaitu bertobat. Ada dua sakit yang ini selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia, yaitu ada sakit jasmani dan ada sakit rohani. Apa yang membedakan kedua sakit ini? Kalau sakit jasmani itu yang tahu kita sendiri. Makanya dokter suka bilang, yang sakit apa Pak? Atau kita nanya suka anak, kenapa nangis? Yang sakit apa nak? Seperti itu. Pasti si pasien atau si anak akan bilang, ini perut saya sakit, mata saya sakit, dan sebagainya. Nah, kalau sakit rohani itu yang tahu orang lain. Nah, ini menarik untuk kita renungkan. Kalau sakit rohani itu yang tahu orang lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, maka begitu relatif sulit orang berobat untuk mengobati dirinya tentang sakit rohani, karena yang tahu orang lain. Coba kalau orang lain itu secara normatif orang begitu gampang mengatakan, kamu pembohong, kamu jahat, kamu dan sebagainya. Nyatanya tidak sedemikian mudahnya orang mengingatkan orang lain tentang sakit rohaninya. Maka saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, betapa sulitnya kekuatan pribadi seseorang, manusia antar manusia di dalam interaksi ini untuk membantu menyembuhkan tentang sakit rohani pribadi seseorang ini. Maka saudara-saudara, kalau setiap orang yang sakit selalu mencoba untuk menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakitnya. Misalnya seperti orang sakit kepala, mereka berusaha untuk mencari obat supaya dia menyembuhkan, aduh sakit kepala saya supaya segera hilang.
Sama demikian juga orang yang sakit rohani, dikala saat sakit rohaninya kambuh, dia berusaha untuk menyembuhkan supaya terluapkan sakitnya ini terselesaikan. Contohnya, seorang yang orang pemarah, mudah marah, maka yang dia dapat melegakan hatinya caranya dengan marah. Kalau dia tidak bisa marah, maka sakit rohani marahnya ini dia tidak reda, maka dia harus marah. Dan siapa yang dimarahin adalah orang lain. Apa yang terakibatkan adalah menimbulkan dosa, menimbulkan sakit hati orang lain. Nah, saudara-saudara, demikian juga sama sakit jasmani. Sakit jasmani akan tergantung ringan atau berat. Kalau sakit jasmani itu ringan, maka akan mudah diobati. Kalau sakitnya berat, maka kemungkinannya dua. Sembuh dengan waktu lama atau tidak dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ini menarik sekali saudara-saudara, karena ini nampaknya paling sulit digali setiap pribadi orang untuk mengenali tentang dirinya sendiri, untuk mengenali tentang sakit penyakitnya diri. Maka saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, betapa sulitnya Tuhan mengingatkan beberapa contoh tadi, Sodom dan Gomora, kemudian peristiwa air bah. Kenapa mereka tidak mau sembuh? Bahkan akan terjadi air bah, akan terjadi hancurkannya kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena memang penyakit ini adalah merupakan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Maka saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita semua, marilah kita mencoba membiasakan untuk mengenali diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain yang mengenal diri kita, kemudian orang lain memberikan predikat pada kita. Bagus kalau mereka memberikan predikat pada kita menjadi orang yang tidak tercemar oleh sakit rohani. Tapi kalau orang menilai pribadi kita, memberikan predikat kita bahwa kita sedang mengidap penyakit rohani, maka saudara-saudara, kita akan banyak dihindari orang. Hidup kita akan menjadi masalah di mana-mana. Hidup kita akan menjadikan batu sandungan di mana-mana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya, kita sebagai manusia ini sudah terlanjur. Saya katakan sudah terlanjur, saudara dan saya diciptakan untuk menjadi manusia. Dan yang lebih spesifik lagi, saudara dan saya lahir kemudian mengenal tentang pribadi Yesus. Nah, maka firman Tuhan mengatakan yang tertulis di dalam Wahyu 3:16, kita tidak boleh suam-suam kuku. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa saudara sudah diciptakan menjadi manusia dan kita hanya ada dua pilihan. Kita hanya ada dua pilihan. Sebab kita memang berbeda seperti makhluk-makhluk yang lain. Kalau seperti hewan itu begitu mati selesai. Tapi kalau manusia begitu mati ada dua tujuan yang harus kita tempuh. Tetapi di antara hanya salah satu yang akan kita pilih, yaitu surga atau neraka. Kalau ayam kegiles mobil, potong, selesai. Makanya orang begitu teganya motong ayam sehari bisa ribuan, motong kambing bisa ratusan. Tapi begitu terjadi kematian seseorang, maka itu menjadi masalah besar. Sebab saudara-saudara, maka saya katakan tadi, kita sudah terlanjur diciptakan. Kita tidak bisa menyesal untuk kenapa saya jadi manusia. Seperti saya katakan tadi, lebih spesifik lagi saudara-saudara, bahwa saudara dan saya sekarang sudah menerima Yesus. Dan satu hal yang diberikan adalah kita mendapatkan predikat kita sebagai anak-anak Allah.
Maka saudara-saudara, predikat inilah yang mestinya harus kita pertahankan. Sebab kan di saat kita kematian itu ada dua hal yang manusia harus ada dua pilihan ini. Kita hidup kekal atau mati kekal. Itu harus kita pilih. Tidak boleh kita hindari. Dan yang membuat pilihan kita itu menjadi tepat dikala di dalam perjalanan kehidupan manusia, dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita hidup dalam pertobatan. Kita dalam pertobatan. Nah, saudara-saudara, sedikit saya kembali ke masalah tadi. Karena saudara-saudara, orang yang sakit seperti saya ingat dengan masalah COVID sekarang, begitu banyak orang yang sangat berisiko apabila terkena COVID ini, apabila ada penyakit bawaan atau sakit penyerta. Misalnya gula, jantung, dan hal-hal lainnya. Itu sangat berisiko dikala terkena COVID ini. Pertanyaannya, apakah sakit rohani juga ada penyakit bawaan atau penyakit penyerta sehingga itu sangat berisiko? Ada, saudara-saudara. Ternyata karakter, perilaku, dan perbuatan-perbuatan kita yang melekat di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi berisiko terhadap setiap orang yang bersakit rohani. Mereka akan sangat mudah penyakit rohani ini muncul, sehingga penyakit rohani ini akan menjadi sangat berisiko terhadap orang yang terkena. Maka saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, maka dikatakan di sana, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya tadi, begitu sulitnya merubah perilaku kehidupan yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Allah juga tidak tiba-tiba langsung dimusnahkan saja. Dan segala peristiwa yang tadi saya ceritakan, mereka sudah melalui diperingatkan, melalui Nuh, melalui Abraham, melalui Musa, dan saat ini Yunus juga dipakai Tuhan. Namun kali ini nampaknya orang Niniwe bertobat dan dia mendengarkan apa yang diingatkan, yang diperintahkan Allah untuk mereka bertobat. Sebab saudara-saudara, ternyata Allah menyesali. Allah menyesali. Begitu dia melihat bahwa orang-orang di Niniwe mereka bertobat. Maka saudara-saudara, ini juga menjadi pertanyaan saudara dan saya. Apakah COVID-19 ini juga merupakan peringatan buat kita? Atau bahkan malah mungkin ini sudah merupakan murka Allah yang sudah ditimpakan bagi manusia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, ini terjadi di seluruh muka bumi. Maka saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara tentu boleh bersyukur, sudah mendekati hampir 2 juta orang meninggal di seluruh dunia. 2 juta. Di kota Niniwe berjumlah 120. Itu pun Allah menyesali waktu melihat orang-orang Niniwe bertobat. Dia menyesal. Maka saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, semua sibuk di Indonesia menjadi istilah 3M, ya, istilah 3M, 3M, mencuci, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Nah, saudara-saudara, mari saya mengajak saudara dan seluruh jemaat Tuhan,
seruan pertobatan ini harus menjadi selalu diungkapkan oleh kita. Apakah waktu 1 tahun ini tidak cukup untuk mengingatkan kita semua untuk datang kepada Tuhan dan bertobat? Kita semua sekarang ini sedang masuk dalam satu resiko, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Saudara-saudara, maka marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Biarlah COVID-19 ini boleh menjadi perenungan saudara dan saya. Peristiwa bagaimana setiap ibadah-ibadah, bagaimana pemerintah melakukan supaya kita semua melakukan 3M adalah supaya kita terhindar dari sakit penyakit jasmani ini. Maka saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak kepada kita semua untuk menerapkan 3B. 3B. Kalau yang itu 3M, saya menggunakan istilah 3B. 1. Bertobat. 2. Beribadah. 3. Bertekun dalam doa. Mudah-mudahan 3B ini harus boleh menjadi perilaku kehidupan kita, agar sakit rohani yang selama ini melekat dalam kehidupan kita bisa terhindar dari sakit rohani ini untuk menjadi lebih baik. Maka saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, seruan di dalam tema hari ini yaitu menyerukan pertobatan. Mari saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena saudara, begitu mungkin kita mendengar tentang istilah pertobatan, kadang saudara-saudara, sekali lagi saya saudara langsung ingat, orang A itu harus bertobat, orang B harus bertobat, orang C harus bertobat. Lupa bahwa mestinya diri kita dulu yang mestinya bertobat. Itulah sakit rohani yang melekat. Maka saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita jangan terbiasakan suka menunjuk orang lain, tapi biasakanlah menunjuk diri kita. Dan kita mulai bertobat, kita awali dari kita sendiri. Mari kita mengenali diri kita sendiri, agar jangan orang lain mengenali diri kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita terapkan 3B. 3B. Bertobat, beribadah, bertekun dalam doa. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dan berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan, terambil dari Kidung Keesaan 344 ayat yang ketiga ya. Sebelum kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli, kita akan sebentar mendengarkan pujian, yaitu akan disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu.
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli, dan untuk itu masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menyampaikan syafaat kita. Untuk itu mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar, Maha kudus,
Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di mana pada minggu pagi ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan, kami boleh menyatukan hati, kami boleh bersekutu, kemudian kami boleh mendengarkan janji dan firman-Mu yang sungguh indah ini Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, berikan kami hikmat-Mu Bapa, agar setiap titah-Mu yang telah Engkau nyatakan, tanamkan lebih dalam dan lebih dalam di dalam hati kami, sehingga biarlah kami bukan menjadi pendengar, tapi kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi buah pertobatan kami, sehingga kami boleh menjadi sinar. Mulut kami boleh menjadi rema, dan mulut kami boleh menyatakan kebenaran-Mu. Kamu boleh mengajak setiap orang untuk ikut bertobat, agar kami ikut menjadi bagian yang Kau selamatkan Tuhan. Maka Bapa di dalam Yesus Kristus, untuk itu pada minggu pagi ini, pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami sehati dan sepikir, kami ingin mengapungkan syafaat kami ke hadirat-Mu Bapa. Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami berdoa, di mana pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi bagi bangsa kami, bahkan di seluruh muka bumi, semua sedang berkabung, semua sedang disibukkan oleh akibat pandemi COVID-19 ini. Di mana-mana Tuhan, semua membicarakan tentang COVID ini. Oh Tuhan, tolong Bapa, jangan biarkan ini berlarut-larut, agar bencana ini segera berlalu dari kehidupan kami. Dan biarlah melalui bencana ini justru tidak menjadikan kami semakin dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, Roh Kudus-Mu menguasai kami semakin dalam dan semakin dalam, agar melalui segala peristiwa yang sedang terjadi ini, kami sungguh-sungguh bersimpuh dan bertobat dari perjalanan kehidupan kami di masa lalu yang penuh dengan segala dosa. Hidup kami sungguh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidupan kami sungguh mendukakan Engkau, bahkan kehidupan kami justru jauh daripada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, kami menghantar dan membawa setiap para pemimpin-pemimpin kami yang saat ini telah Engkau panggil dan Engkau pakai untuk menjadi corong-Mu, untuk menggaungkan tentang kehidupan kebenaran melalui Bapak Presiden dengan seluruh para pembantunya, yang mereka sudah berbuat banyak, ingin berbuat sesuatu yang baik bagi rakyatnya. Oh Tuhan, berkati mereka dan tolong mereka. Tangan-tangan mereka Dia berikan hikmat Tuhan, agar yang dia lakukan sungguh-sungguh karena itu tuntunan Tuhan, sehingga boleh menyelamatkan orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk terhindar dari terpaparnya COVID ini. Demikian juga bagi mereka yang saat ini sudah terpapar, Tuhan tolong mereka. Demikian juga para medis dan mereka-mereka yang terpanggil untuk terlibat di dalam pekerjaan ini. Berikan roh belas kasihan bagi mereka, berikan roh melayani, agar mereka terpanggil dengan sungguh-sungguh melalui pekerjaan ini menjadikan berkenan-Mu Tuhan, sehingga melalui tangan-tangan mereka banyak orang yang boleh melihat kemuliaan Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh nyata ya Bapa. Untuk itu Bapa, sekali lagi kembalikan kondisi ini, agar kami tidak semakin terpuruk, dan akibat itu semua biarlah tidak menjadikan kami semakin dosa. Biarlah 1 tahun berjalan yang sudah berjalan ini, itu boleh menjadi pelajaran yang baik buat kami, untuk melihat kasih-Mu, untuk melihat setiap kehidupan kami, yang penyakit rohani kami, yang sungguh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Layakkan kami Tuhan untuk memperoleh pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa
Bagi saudara-saudara kasih kami yang saat ini sedang dirundung sakit penyakit, Bapak Poltak, saudara kami Filistin, demikian juga saudara kasih kami Taat Pujianto, demikian juga Marta, saudara Elcid dan putranya Alia yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu. Jamahlah mereka Tuhan, dikalau ada satu dosa yang mungkin terselip dalam kehidupannya, ampuni Bapa agar itu tidak menjadi penghalang atas belas kasihan-Mu. Bahkan dikala sakit penyakit ini merupakan sakit permanen, itu tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Namun demikian juga Tuhan, tidak kurang cara di dalam Allah memberikan setiap berkat sukacita di balik sakit permanen yang dia diderita. Dan saudara kasih kami Taat Tuhan yang saat ini juga sedang berbaring dalam keadaan sakitnya. Bapa yang Maha Kudus, kami undang belas kasihan-Mu Tuhan, sentuh dia, jamah dia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang penuh dengan kasih melalui Roh Kudus-Mu, kiranya saudara kasih kami ini tersembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu juga bilanya boleh terjadi bagi saudara-saudara saat ini yang juga sedang dalam keadaan sakit, yang mereka sedang mengadah ke atas, mohon pertolongan kasih-Mu Bapa. Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga menyerahkan saudara-saudara kasih kami yang dalam 1 minggu ke depan ini akan menikmati bertambahnya umur 1 tahun. Bapa, dalam Yesus Kristus, berkati dengan bertambahnya umur 1 tahun bagi saudara-saudara kasih kami ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat yang dia syukuri, karena dia boleh menikmati kehidupan hingga saat ini. Biarlah tahun ke depan kehidupan yang penuh rahasia bagi mereka dan bagi kami. Biarlah itu berkat nyata yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan mereka. Dan saat dia berdoa mohon ucapan syukur, biarlah setiap kerinduan yang dia inginkan, biarlah itu menjadi jawaban Tuhan bagi mereka Bapa. Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga berdoa bagi perjalanan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dengan berbagai cara Tuhan, kami dalam melayani jemaat Tuhan, agar mereka terlayani, agar mereka terpenuhi kebutuhan makanan rohani mereka melalui hamba-hamba-Mu di tempat ini, demikian juga di berbagai tempat. Berkati kami Tuhan, agar setiap apa yang kami lakukan itu boleh memuaskan mereka, sehingga itu boleh menjadi berkat. Untuk itu Tuhan, berikan kami kecerdasan, berikan kami hikmat, agar di dalam kami melayani dalam kondisi yang seperti ini tidak mengurangi arti persekutuan kami, arti di dalam kami menyembah Engkau, demikian juga tidak mengurangi tentang firman-Mu yang harus kami dengar untuk menjadi tuntunan kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik gembala sidang, demikian juga para pembantu majelis dan seluruh badan-badan kategorial. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh Engkau pakai untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan hadir pribadi lepas pribadi, baik kehidupan gembala sidang, para majelis, demikian juga seluruh badan-badan kategorial yang mereka telah terpanggil dan berkomitmen untuk melayani Tuhan, agar mereka dengan sukacita bahwa ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan untuk melayani Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dengan sukacita dan mewujudkan komitmen kami ini Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan telah memberikan kami istri yang baik, Tuhan telah memberikan kami suami yang baik, Tuhan telah memberikan melengkapi sukacita kami melalui anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan telah memberikan kami satu keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang akan hadir di dalam setiap kehidupan keluarga kami, dan Tuhanlah juga yang akan memelihara kehidupan jasmani kami, sehingga kehidupan sukacita kami ini senantiasa kami ungkapkan dengan rasa syukur, sehingga kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami di dalam setiap kendala apa yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam akan terjadi pergumulan ekonomi, pergumulan anak-anak,
pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan mencari teman hidup, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Bapa, hadirlah pada kehidupan mereka, agar kerinduan mereka yang mereka sungguh mohon kemurahan dan belas kasihan itu kiranya menjadi prioritas Tuhan bagi mereka. Dengan demikian Tuhan, kami semakin merasakan bahwa kemuliaan dan kehadiran Tuhan senantiasa hidup di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, hamba-Mu tidak mampu berdoa dengan baik, tapi Engkau tahu apa yang terjadi di dalam setiap pergumulan kami. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu dikala hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu itu jauh dari baik, jauh daripada apa yang menjadi kehendaki. Ampuni kami, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan bagi pribadi lepas pribadi, dan terkhusus bagi hamba-Mu yang Kau izinkan untuk berbicara pada saat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami hadapkan, kami pertaruhkan melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan untuk itu kita akan mengingat kata Alkitab di dalam Yunus 2 pada ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 464 bait pertama. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati bulu tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita di dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan, malah kita masuk dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, malah kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah kita pelaku firman. Untuk itu, mari kita akhiri ibadah minggu pagi ini, dan kita akan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 451. Ikuti kau saja Tuhan, jalan
bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Untuk itu malah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan mengangkat kidung pujian dari Kidung Keesaan 451. Ikut menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh.